kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahdharan nasu minha wa yajtanibuha, supaya manusia mereka waspada terhadap amalan-amalan tersebut dan supaya mereka menjauhinya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam neraka ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah sebab yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini dinamakan dengan asbabun mukaffirah. Ini mengeluarkan seseorang dari iman menuju kekufuran. Dan di akhirat ketika dia masuk neraka, dia tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, asbabun mufassiqah. Sebab-sebab yang menjadikan orang yang melakukannya adalah orang yang fasik. Nah, yang demikian ya tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, dan dengan sebab kefasikan tadi, dia berhak untuk masuk ke dalam neraka, tetapi tanpa kekal di dalamnya. Maka beliau pada majelis kali ini akan membawakan jenis yang pertama, yaitu sebab-sebab yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam, dan kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, masuk dalam jenis yang pertama, yaitu jenis yang mengeluarkan seseorang dari. Sebab yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu seseorang menjadikan sekutu bagi Allah, baik di dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau di dalam sifatnya. Menjadikan sekutu bagi Allah di dalam rububiyah seperti orang yang meyakini bahwasanya ada yang mencipta selain Allah. Ya, kalau dalam uluhiyah meyakini bahwasanya di sana ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dia menyerahkan ya sebagian ibadah kepada sesembahan tersebut. Menyekutukan Allah dalam sifat seperti orang yang meyakini bahwasanya ada seseorang yang memiliki ilmu atau ya memiliki ilmu dan memiliki kudrah, kekuasaan, memiliki azamah, memiliki kebesaran seperti yang dimiliki oleh Allah. Dia mengetahui sebagaimana ilmu Allah, dia memiliki kekuasaan sebagaimana Allah juga memiliki kudrah. Nah, ini adalah menyekutukan Allah di dalam sifatnya. Jenis-jenis kesyirikan seperti ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Meninggal dalam keadaan demikian, tempat kembalinya adalah neraka, kekal selamanya di sana. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Diharamkan surga. Ya, di mana kembalinya? Wa ma'wahu an-nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka lah orang-orang yang zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempat, menjadikan selain Allah yang dia bukan mencipta, dianggap dia mencipta, dia tidak berhak disembah, dia tidak memiliki ilmu dan juga kudrah dan juga azamah, misalnya kebesaran seperti ilmu dan kudrah dan kebesaran Allah, tapi diyakini bahwasanya dia memiliki yang demikian. Maka ini adalah kezaliman, dan ini adalah sebesar-besar kezaliman. As-sababu tsani, sebab yang kedua adalah kekufuran kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir,
dan juga kekufuran terhadap takdir Allah. Dan di antara makna kekufuran di sini adalah mengingkari malaikat Allah, mengingkari kitab-kitab Allah, mengingkari takdir, mengingkari hari akhir. Maka ini adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Maka barang siapa dari salah satu di antara perkara-perkara di atas, ya, baik dengan membantahnya atau meragukannya, maka dia telah keluar dari agama Islam, kekal di dalam neraka. Dalilnya disebutkan oleh beliau di sini, ya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabilan ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah akan sediakan untuk orang-orang kafir, di antaranya adalah kufur kepada kitab, kufur kepada rasul, azab yang menghinakan mereka. Dan Allah mengatakan innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'iran khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasiran. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan untuk mereka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak menemukan di sana pelindung maupun penolong bagi mereka. Menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, mereka juga khalidina fiha abadan, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, ingkaru fardhi syai'in min arkanil Islamil khamsah. Mengingkari kewajiban salah satu di antara rukun Islam yang 5. Maka barang siapa yang mengingkari, ya, tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan mengingkari misalnya persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, atau mengingkari keumuman universalnya kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, atau kewajiban zakat, atau kewajiban puasa Ramadan, atau kewajiban haji, maka dia telah keluar dari agama Islam, karena dia telah mendustakan Allah dan juga Rasulnya, dan dia telah mendustakan ijma'nya kaum muslimin. Ya, meskipun dia mungkin mengamalkan, mungkin dia sholat, tapi kalau dia mengatakan sholat ini nggak wajib, ini termasuk suatu yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Demikian pula orang yang mengingkari diharamkannya syirik, mengingkari diharamkannya syirik, atau orang yang mengingkari diharamkannya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, atau orang yang mengingkari diharamkannya zina, diharamkannya homoseksual, diharamkannya khamr, itu minuman keras, dan yang semisalnya, di mana perkara-perkara tadi adalah perkara yang zahir, yang jelas diharamkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Maka kata beliau ini termasuk perkara yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sampai mengatakan zina itu halal misalnya, atau minum minuman keras ini adalah halal, karena ini mendustakan Allah dan juga Rasul. Ya, kecuali sini ada pengecualian, kecuali kalau dia baru saja masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena dia belum belajar banyak tentang Islam, kemudian mengatakan bahwa yang diwajibkan adalah sholat saja, sementara haji dan zakat ini tidak wajib misalnya. Karena ketidaktahuan dia baru saja masuk ke dalam agama Islam, maka orang yang demikian diajar, ya, dan diberitahu, diajarkan kepadanya tentang kewajiban perkara-perkara ini. Yang keempat adalah al-istihza'u billahi subhanahu au bidinihi au rasulihi. Al-istihza' yaitu mengejek-ejek, mengolok-olok Allah atau agamanya atau Rasulnya.
Ini nggak mungkin dilakukan oleh seorang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Nggak mungkin dia mengejek-ngejek Allah dan mengolok-olok Allah atau mengolok-olok agama Allah atau mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sikap seorang muslim. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengejek-ngejek, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian, menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang kelima, di antaranya adalah mencela Allah, agamanya atau Rasulnya. Mencela Allah, agamanya atau Rasulnya. Seperti misalnya melaknat atau menjelekkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di sini dinukil oleh beliau, "Man sabballaha wa rasulahu fahuwa kafirun zahiran wa batinan, sawa'an kana ya'taqidu anna dhalika muharram aw kana mustahillan lahu aw kana dhahilan an i'tiqad." Barang siapa yang mencela Allah, ya, sab di sini adalah mencela dengan sharih, dengan celaan yang jelas. Mencela Allah dan juga Rasulnya, maka dia telah kufur secara zahir maupun secara batin. Sama saja apakah dia meyakini itu adalah perkara yang diharamkan atau dia menghalalkan yang demikian. Seandainya ada orang yang meyakini mencela Allah adalah haram, kemudian dia mencela Allah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Apalagi orang yang menghalalkan mencela Allah, ya, maka ini jelas keluarnya dia dari agama Islam. Au kana dahilan an i'tiqad, atau dia dalam keadaan lalai, ya, dari keyakinan. Maksudnya di sini dia tidak dia yakini, tapi dia mencela dengan lisannya. Tidak dia yakini, tapi dia mencela dengan lisannya, maka sama saja dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian beliau menyebutkan, ya, termasuk di antaranya adalah mencela para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal hukmu fi sabbi sairil anbiya kal hukmi fi sabbi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencela atau hukum mencela seluruh para nabi atau nabi yang lain itu sama dengan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana dengan mencela selain Nabi Muhammad atau selain para nabi? Kalau maksudnya adalah mencela nabi, maka ini sama hukumnya, keluar dari agama Islam. Seperti orang yang mencela para sahabat Nabi dan maksudnya adalah ingin mencela Nabi. Ya, dia mencela habis-habisan Abu Bakar, Umar dan seterusnya dengan tujuan supaya orang tahu kalau sahabatnya adalah sejelek ini, berarti Muhammad adalah juga sama dengan mereka. Kalau tujuannya ke situ, sama hukumnya dengan orang yang mencela Nabi Muhammad SAW secara langsung. Demikian pula orang yang menuduh salah seorang istri Nabi SAW dengan zina atau yang semisal, dan tujuannya adalah ingin mencela kehormatan Nabi Muhammad SAW, maka kedudukannya sama, yaitu telah keluar dari agama Islam. Yang keenam, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dengan meyakini bahwasanya yang demikian adalah lebih benar dan yang demikian adalah lebih maslahat bagi manusia. Ingat, di sini disebutkan meyakini bahwasanya itu lebih benar
dan lebih maslahat bagi manusia. Berarti lebih baik daripada hukum Allah. Atau dia meyakini bahwasanya itu sejajar dengan hukum Allah. Atau meyakini bahwasanya itu boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi kalian berhukum dengan hukum Allah boleh, yang lain berhukum dengan selain hukum Allah juga boleh. Ya, sama-sama kedudukan. Maka dia telah keluar dari agama Islam berdasarkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini dibawa kemana? Dibawa kepada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia meyakini itu lebih baik atau sepadan dengan hukum Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, demikian pula seandainya dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, atau sejajar, atau sama, atau boleh, maka dia telah keluar dari agama Islam. Wa illam yahkum bihi, meskipun dia tidak berhukum dengan hukum tadi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak berhukum dengan hukum selain hukum Allah tadi, tapi dia meyakini bahwasanya hukum itu lebih baik daripada hukum Allah, maka dia telah keluar dari agama Islam karena dia telah mendustakan firman Allah, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin atau memiliki keyakinan. Baik, tapi kalau misalnya seseorang berhukum dengan selain hukum Allah dan di dalam hatinya dia meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hukum Allah itulah yang paling baik, hanya karena hawa nafsunya, keinginan duniawi, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini perkaranya lain. Tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. As-sababus sabi', yang ketujuh adalah kenifakan, yaitu orang yang kufur ya dengan hatinya, tapi dia menampakkan kepada manusia bahwasanya dia adalah seorang yang muslim, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya. Apa dalil bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka? Allah mengatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang yang munafik mereka berada di lapisan yang paling bawah dari neraka dan engkau tidak akan menemukan bagi mereka penolong. Baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang tanda-tanda kenifakan. Jadi mereka sembunyikan kekufuran dalam hatinya. Dan yang mereka nampakkan di depan orang Islam adalah ya bahwasanya mereka muslim, baik dengan ucapan mereka dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dengan perbuatan mereka pura-pura salat misalnya bersama kaum muslimin. Namun di sana ada tanda-tanda yang terkadang itu kelihatan dari orang-orang munafik. Boleh disebutkan di sini di antaranya adalah ragu di dalam apa yang Allah turunkan. Ya, meskipun dia menampakkan kepada manusia bahwasanya dia beriman. Kalau dia ragu-ragu berarti ini adalah alamat kenifakan. Dan kenifakan di sini adalah kenifakan yang besar. Innama yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Jadi mereka masih ragu apakah hari akhir ini ada atau tidak. Apakah Muhammad ini nabi yang benar atau tidak. Ciri yang kedua, bahwasanya mereka ini suka mencari-cari fitnah di antara kaum muslimin. Yaitu ingin memecah belah kaum muslimin. Ya, dan mereka suka yang demikian. Ketika terjadi perpecahan di antara orang Islam, senang hatinya. Hati-hati kalau ada yang demikian keadaannya. Lau kharaju fikum ma zadukum illa qabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Ya, di antara sifat mereka adalah
yabghunakumul fitnah, mereka berusaha untuk mencari adanya musibah dan perpecahan di antara kaum muslimin. Senang mereka dengan yang demikian. Kemudian di antara sifat mereka, mereka cinta dengan musuh-musuh Islam, memuji musuh-musuh Islam, menebarkan pendapat-pendapat musuh-musuh Islam yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Islam. Mereka rela membuat media yang menyebarkan di Facebook dan media-media yang lain, padahal itu adalah ucapan-ucapan musuh-musuh Islam. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Apakah kau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka tawallaw qauman, mereka loyalitas dengan sebuah kaum yang Allah marah kepada mereka. Siapa orang yang Allah marahi, yang Allah murkai? Mereka adalah orang Yahudi. Orang-orang munafik loyalnya kepada orang-orang Yahudi. Mereka ini bukan termasuk golongan kalian dan bukan termasuk golongan orang Yahudi. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang munafik tersebut bersumpah dengan kebohongan sedangkan mereka mengetahui yang demikian. Di antara ciri-ciri mereka adalah mencela dan menyindir orang-orang yang beriman dan mencela mereka di dalam ibadah mereka. Di antara sifat mereka adalah mereka menyombongkan dirinya, atau meremehkan orang-orang Islam, meremehkan doanya orang-orang yang beriman. Dan di antara sifat mereka adalah berat untuk melakukan sholat dan bermalas-malasan dalam melakukan sholat. Termasuk di antara cirinya adalah mereka menyakiti Allah dan juga Rasulnya. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Di antara mereka ada yang mencela Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW. Baik, itu adalah beberapa alamat kenifakan. Jadi di antara yang disebutkan di sini, dan itu adalah yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, dan kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, maka tempat kembalinya adalah neraka. Itu di antaranya adalah syirik, kemudian kekufuran kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Kemudian kenifakan, itu kenifakan yang besar. Kemudian juga mengejek Allah dan juga Rasulnya, mencela Allah dan juga Rasulnya. Itulah yang bisa kita ringkaskan pada majelis yang ke-26 ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan. Nah. Ya, demikianlah para pemirsa dan para pendengar radio sekalian, penyampaian materi majelis Syahr Ramadan, majelis yang ke-26. Kami sampaikan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustaz atas penyampaiannya dan penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, para pemirsa dan para pendengar. Dan sebelum masuk ke sesi interaktif, kami umumkan pemenang kuis episode yang ke-25, yaitu saudara Abdul Aziz ARN 141-12002 dan saudari Vivi Nur Azizah ART 181-27054. Dan selanjutnya kami masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada pemirsa ataupun para pendengar yang ingin bertanya atau konsultasi secara langsung kepada Ustadz seputar akidah maupun fikih Ramadan untuk menghubungi line interaktif HSI. Dan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Dari saudara Yusrijal, ya, ARN 1924388. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana pernah dengar ada yang membayar zakat kepada pemabuk, Ustaz. Apakah menunaikan zakat fitrah kepada pemabuk ini diperbolehkan? Barakallahu fikum. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang dia adalah seorang yang fakir
Ya, kalau memang dia adalah orang yang fakir, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Dan Allah Allah mungkin bisa juga menjadi wasilah untuk memberikan ta'lif kepada dia. Ya, dia adalah orang yang fakir dan dia orang yang menjaga sholat. Ya, dan dia adalah seorang muslim. Ya, tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan zakat fitrah. Tapi kalau dia pemabuk dan dia tidak sholat misalnya, tidak sholat sama sekali, maka jangan kita berikan kepada orang yang tidak sholat. Kita berikan kepada seorang muslim yang menjaga sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Nah, baik, kami persilahkan kepada penelpon yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ina di Tasikmalaya. Baik, silakan Ibu Ina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dalam merawat orang yang sakit ya, yang sakit itu yang sudah nggak bisa berjalan dan sebagainya, karena saya wanita gitu, jadi kadang-kadang kalau nggak ada perawat, kita misalnya kalau mau dia untuk sholat itu boleh nggak Ustaz dibersihkannya hanya dengan tisu basah gitu, atau harus dengan air gitu ya Ustaz ya, karena tidak bisa untuk memangkuknya ke kamar mandi misalnya atau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembayaran zakat ya Ustaz, kemarin waktu itu waktu ada itu saya ketinggalan, jadi nggak ke itu semua. Yang dijadikan emas, apa patokan emas itu, emas murni apa emas yang 70% ya Ustaz ya? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tanyakan ke yang lain, dua-duanya. Baik pertanyaan yang pertama maupun pertanyaan yang kedua. Ya. Baik, kami persilahkan kepada penelpon yang berikutnya. Kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk pada kami. Dari saudara Yusuf ARN 192, Ya. berada di zona merah Jakarta. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ya. di tengah wabah corona COVID-19 seperti ini, bagaimana kita mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan karena kita tidak bisa itikaf di masjid? Apakah ada itikaf di rumah? Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di rumah? Ya. Kalau saya makan dan minum kopi untuk menghilangkan ngantuk pada malam, untuk mengisi malam 10 malam terakhir Ramadan tersebut, apakah wudhu saya batal? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk i'tikaf, maka ini adalah ibadah yang hanya dilakukan di masjid, di antara masjid-masjid Allah. Allah SWT mengatakan, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Nabi SAW dahulu beriktikaf di masjid beliau dan juga para sahabat. Para istri Nabi SAW mereka juga beriktikaf di masjid, menunjukkan bahwasanya iktikaf ini adalah amalan yang khusus dilakukan di masjid. Sehingga apabila seseorang uzur tidak bisa melakukan iktikaf di masjid pada hari-hari ini, bukan berarti kemudian dia melalaikan ibadah-ibadah. Dia bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dengan cara mengisi malam-malam ini dengan ibadah di rumah. Meskipun kita tidak namakan itu sebagai sebuah i'tikaf. Jadi kita membaca Al-Quran di rumah, kita sholat tarawih di rumah, ya, atau kita berzikir di rumah, berdoa di rumah, ya, dan dia tidak mengambil hukum i'tikaf.
Seandainya kita keluar dari rumah kita sebentar, masuk lagi nggak masalah. Ya, artinya tidak ada di sana, tidak berlaku hukum-hukum iktikaf yang ya sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ya seperti misalnya tidak boleh dia keluar dari masjid tanpa adanya udzur. Ya, tidak boleh dia menengok orang yang sakit atau mengikuti jenazah kecuali apabila dia mensyaratkan. Maka ini tidak berlaku karena ini bukan iktikaf. Bahkan seandainya dia beribadah di rumahnya dan dia mendatangi istrinya nggak masalah, karena dia tidak sedang dalam keadaan iktikaf. Seandainya dia mendatangi istrinya, kemudian ya mandi, kemudian dia melanjutkan membaca Al-Quran dan seterusnya, tidak masalah. Ini yang bisa kita lakukan sekarang, dan semoga kalau memang seseorang memiliki niat yang kuat untuk melakukan iktikaf pada tahun ini di masjid, semoga dia mendapatkan pahala niatnya. Baik, kemudian apa tadi tentang minum kopi tadi? Iya. Untuk menghilangkan ngantuk, makan makanan dan sambil minum kopi. Ya masalah. Tidak membatalkan wudu atau? Enggak membatalkan wudu dan tidak masalah. Tidak membatalkan wudu. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Dan dia mengambil sebab supaya dia bisa tidak ngantuk dan bisa mengisi malamnya untuk membaca Al-Quran, tidak masalah. Nah, jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. Barakallah. Pertanyaan berikutnya dari Abu Hilya, ARN 151 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Ayah ana sudah berumur 78 tahun. Beliau tidak saum karena khawatir sakit. Bagaimana menentukan kriteria seseorang? Baik, sebelumnya kami persilahkan terlebih dahulu penelpon yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan saya di Madura, ARN 191-020. Baik, silakan Pak Saiful. Saya ingin tanya tentang sholat Idul Fitri di rumah. Sebenarnya yang pengen saya tanyakan adalah keutamaannya. Itu kan hukumnya memang ya. Dan saat ada pandemi ini, apakah kemudian saya mendengar selama ini masih hanya ijtihad ulama gitu, karena ada pandemi akhirnya boleh sholat Id di rumah. Apakah keutamaan itu sampai bisa mengubah dari sholat Id yang harusnya di lapangan itu bisa menjadi di rumah, atau sebaiknya karena itu sunnah ditinggalkan saja Ustaz? Nah, ada kondisi seperti ini, kan itu kondisi sunnah, dan sesuatu yang katanya kalau kita terhalang gitu ya, itu yang biasa kita lakukan, pahalanya itu seperti biasa. Mohon jawabnya kan, jazakallahu khairan. Semoga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi intinya? Seberapa pentingkah sholat Id? Seberapa besar keutamaannya sehingga ketika kita tidak bisa mengerjakan sesuai dengan tuntunan asalnya, yaitu dikerjakan di lapangan secara berjamaah, kita harus menggantinya mengerjakannya di rumah. Ataukah ada pendapat yang menjelaskan bahwa jika memang terhalang untuk mengerjakan berjamaah di lapangan, tidak sholat tidak apa-apa? Gitu. Ya, memang ada pendapat yang mengatakan tidak sholat ya, kalau memang tidak didirikan di sana. Sholat bersama imam, maka tidak dikerjakan sholat Id di rumah. Iya, itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Namun athar dari sebagian salaf, ya, seperti atharnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pernah beliau, Allahu a'lam, apakah ketinggalan sholat Id atau sebab yang lain, beliau mengumpulkan keluarganya dan juga kemudian menyuruh budaknya untuk mengimami. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun tidak sholat bersama imam, yaitu penguasa saat itu, maka boleh seseorang mendirikan sendiri. Ya, bersama keluarganya dia
sholat. Dan seberapa jauh dia adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Sampai wanita-wanita yang haid mereka juga disuruh untuk keluar, meskipun mereka tidak sholat, tapi mereka berada di belakang. Ada yang mengatakan sampai wajib. Maka ini adalah merupakan ijtihad para ulama, dan ada yang mengatakan tidak sholat sama sekali, dan ada yang mengatakan sholat di rumah. Seandainya tidak sholat pun maka tidak berdosa. Perkaranya luas ya. Ya, perkaranya luas. Seandainya dia tidak sholat di hari raya Idul Fitri, maka dia tidak berdosa. Seandainya dia sholat karena mengikuti apa yang dia baca dari athar sebagian salaf, nggak masalah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Nah, Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Saifur di Madura. Semoga bisa difahami dengan baik. Ya, melanjutkan pertanyaan dari Abu Hilya tadi, Ustaz. Ayah beliau sudah berumur 78 tahun, tidak saum, bukan karena tidak kuat, tapi karena khawatir sakit. Nah, sebenarnya bagaimana menentukan kriteria seseorang yang sudah tua yang tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa, namun cukup dengan membayar fidyah? Begitu, Ustaz. Kalau dalam pertanyaan ini bahkan tidak diwajibkan sholat. Ya. Apakah ada kriteria tertentu begitu? ya, kalau dia sudah merasa keberatan untuk berpuasa, bisa mungkin ya, tapi dia berat. Makanya ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, yutiqun di sini di antara maknanya adalah berat untuk melakukan. Dipaksakan mungkin bisa, tapi Bisa. nanti bisa pingsan. Iya, bisa. iya, dia bisa. Mungkin untuk memaksakan dirinya dia bisa, tapi berat bagi dia. Ya, artinya adalah yashukuna alaihim. Ya, yashuk alaihim ayyasumu. Ya, berat bagi mereka untuk melakukan puasa, seperti orang yang sudah tua atau orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, maka orang yang dalam keadaan demikian boleh dia membayar fidyah. Ya, atau seperti tadi mungkin orang yang tadi dia tua dan sekaligus dia khawatir sakit, atau gimana tadi? Ya. Beliau sudah berumur 78 tahun, tidak berpuasa karena khawatir sakit. Berarti mungkin secara fisiknya beliau kuat sebenarnya. Ya. Dilihat dari sisi tuanya beliau masih kuat. Tapi dilihat karena khawatir sakit. Ya. Ya, Kondisinya yang sudah lemah. Iya, kondisinya lemah dan takut termudharati misalnya. Maka dia seperti orang yang sakit. Membayar fidyah saja. Kalau karena sakit berarti ya mengqadha. Kalau memang karena sakit. Ya. Kalau dilihat dari sisi umurnya beliau masih kuat. Ya kan? Umur 78 tahun, tapi beliau masih kuat. Misal dia nggak ada penyakit tadi, beliau masih kuat misalnya. Masih dengan leluasa dan dengan tidak ada berat sama sekali untuk berpuasa, ya beliau berpuasa. Tapi kalau ada sebab yang lain, yaitu karena sakit, berarti beliau mengqadha. Kecuali kalau sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit tua ini sepertinya tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, kalau tidak diharapkan kesembuhannya berarti menurut dokter yang terpercaya dia nggak mungkin sembuh. Berarti dia membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Adapun kewajiban salat, apakah ada bagi orang yang sudah sangat selama tua? Dia masih punya akal, ya masih bisa niat, maka dia sholat. Walaupun tidak bisa bergerak dengan sempurna, gitu ya. Meskipun dia tidak bisa bergerak, masih nggak bisa kemana-mana, hanya bisa di atas kasur. Selama dia punya akal, ya dia harus sholat. Ya, kecuali dia sudah hilang akalnya, dan orang yang demikian berarti dia tidak bisa niat, ya gugur kewajibannya, gugur kewajiban sholat, gugur kewajiban puasa. Nggak perlu dia bayar fidyah bahkan. Itu kalau memang hilang akalnya sama sekali. Ya. Baik, jazakallah. Barakallahu. Jadi selama masih ada akalnya,
walaupun mungkin hanya berbaring saja, sholat dengan gerakan isyarat. Iya, sholat semampunya. Adapun apa kewajiban puasa, jika memang masih kuat tetap wajib. Iya. Namun jika sudah tidak kuat Karena sakit. ya dan masih berakal, Iya. ini tadi dengan kewajiban fidyah kalau memang masih, Kalau tidak diharapkan kesembuhannya, ya, kalau masih ada harapan kesembuhannya, maka mengqadha. Seperti orang yang sakit. Allah. Adapun sholat ini hanya ketika akalnya hilang. Iya. Setua apapun, separah apapun sakitnya, ketika masih ada kesadaran, iya, maka masih dia ada sholat. akal, Iya. Maka dia sholat. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudari Jamilah. Pertanyaannya cukup panjang. Assalamualaikum, semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan perlindungan kepada Ustadz dan saudara-saudara di HSI dan seluruh umat Islam seluruhnya. Saya Jamilah mau bertanya Ustadz, apabila kita punya hutang puasa yang banyak, kemudian ingin mengqadha di bulan Syawal, tapi juga ingin puasa Syawal, mana yang lebih didahulukan Ustadz? Jadi kalau mendahulukan hutang, takutnya Syawalnya tidak kesampaian 6 hari. Tapi kalau Syawal duluan, ada yang bilang bahwa hutang harus didahulukan. Hutang saja belum lunas, masa sudah mengambil yang puasa sunnah? Begitu. Ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan tidak masalah, dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, baru setelah itu dia mengqadha. Karena mengqadha ini waktunya luas, bisa di bulan Syawal, bisa setelah bulan Syawal. Adapun puasa 6 hari di bulan Syawal ini terbatas, itu di bulan Syawal lagi. Maka ini satu pendapat, dan ada yang mengatakan harus mendahulukan dia mengqadha puasa dulu. Berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Ya, berarti di sini pahala berpuasa ya selama 1 tahun itu didapatkan bagi orang yang urutannya seperti dalam hadis. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal. Shoma Ramadan, berpuasa Ramadan maksudnya adalah shoma syahra Ramadan. Berpuasa 1 bulan Ramadan. Ya, dan 1 bulan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Sehingga orang yang dinamakan shoma Ramadan ketika dia menyaur hutangnya terlebih dahulu. Kalau sebelumnya di bulan Ramadan dia 20 hari berpuasa, 10 hari tidak berpuasa, dinamakan shoma Ramadan ketika dia nyaur yang 10 hari tadi. Jadilah 30 hari atau 29 hari misal. Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Barulah dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengatakan harus tetap menyaur hutang terlebih dahulu, baru kemudian melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kalau tidak salah ingat, di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang mengarang kitab ini. Beliau berpendapat bahwasanya harus menyaur hutang terlebih dahulu. Dan Allah alam, inilah pendapat yang lebih hati-hati dan lebih kuat. Seandainya ya kita karena nyaur utang puasa di bulan Ramadan, ya nyaur utang puasa yang ketinggalan atau yang tidak kita lakukan, kemudian kita nyaur hutangnya di bulan Syawal, dan ternyata kita sudah berusaha dari semenjak tanggal 2 Syawal kita sudah nyaur hutangnya,
Dan ternyata kita tidak sempat untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah kita mendapatkan pahala niat. Ya, insya Allah kita mendapatkan pahala niat, dan apa yang kita lakukan ma'dzur. Ya, man syaghalahu al-fard ya anil masnun fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk dengan perkara yang wajib dari perkara yang sunnah, maka orang yang demikian ma'dzur. Ya, dia mendapatkan uzur. Sehingga Allah Ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah seseorang mendahulukan menyaur hutang puasa Ramadan terlebih dahulu, baru dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Seandainya waktu untuk mengerjakan 6 hari ini habis, ya, misalnya baru 4 tapi sudah di akhir bulan Syawal, apakah dilanjutkan di bulan Dzulqa'dah yang 2 hari kekurangannya itu? Sudah habis waktunya. Sudah sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak disempurnakan 6 itu. Tidak perlu ya. Kita berharap semoga mendapatkan pahala niat. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya terkait akidah, dalam surat Al-Maidah ayat 44, dalam ayat ini disebutkan bahwa orang kafir, apakah kafir yang dimaksud kafir yang mengeluarkan dari Islam atau tidak? Jika iya, apakah ada rinciannya? Jika tidak, maksudnya itu kafir yang seperti apa? Yang ayat yang mana? Wa man lam yahkum bima anzalallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada yang mengatakan kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Ya, kufrun duna kufrin, dan ini adalah tafsir yang datang dari Abdullah bin Abbas dan juga yang lain. Bahwasanya kekufuran di sini adalah kekufuran yang kecil. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah kufur, maksudnya adalah kekufuran yang kecil. Dan Abdullah bin Abbas adalah turjumanul Quran, orang yang telah didoakan oleh Nabi SAW, memiliki kefakihan di dalam agama, memiliki ilmu tafsir. Beliau menafsirkan bahwasanya kekufuran di sini adalah kekufuran yang kecil, bukan kekufuran yang besar. Ya. Dan kalau memang demikian, maka yang dimaksud adalah selama dia tidak meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Selama dia tidak meyakini selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka ini adalah ya kufur yang kecil. Tapi kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah dan dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah atau sama dengan hukum Allah kedudukannya, maka dia telah melakukan kekufuran yang besar. Ya. Jadi kalau memang dia meyakini itu adalah lebih baik daripada hukum Allah atau sama dengan hukum Allah, maka bisa dimaknai faulaika humul kafirun, di sana adalah kekufuran yang besar. Allahu a'lam. Nah, masih melanjutkan dari Bu Jamilah, satu lagi. Ya. Apa hukumnya masuk ke dalam gereja atau berwisata ke candi-candi dan di sana masih ada ritual-ritual yang dilakukan peribadatan kepada selain Allah? Apakah kita berdosa jika membiarkannya? Ya. Jika diam di situ, apakah kita dianggap mendukung ritual tersebut? Ya, alhamdulillah ya, bertamasya ke tempat-tempat yang indah dan alami ini banyak. Kenapa kita mendatangi tempat-tempat yang di situ disembah selain Allah? Ya, seperti candi-candi misalnya, di situ ada kesyirikan. Ya, disembah selain Allah. Maka seorang muslim yang tidak rida untuk melihat Allah SWT disekutukan dengan yang lain, ya kita cari tempat-tempat yang lain yang lebih indah daripada tempat-tempat tersebut bersama keluarga, dan
mencari keselamatan diri dan kita mentafakuri dan memikirkan kekuasaan Allah dan keindahan alam semesta, daripada kita mendatangi tempat-tempat tersebut, ya, mendatangi candi atau mendatangi gereja. Kita jauhi, ya, berwisata ke tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Nah. Kita sudah sampai di akhir acara. Nah, Baik pemirsa HSI TV dan para pendengar radio HSI maupun radio-radio yang lain yang merelay program ini, demikianlah program Halaqah Ramadaniyah episode yang ke-26 dari rangkaian penyampaian materi majalis Syahr Ramadan dan juga interaktif seputar akidah dan fikih Ramadan. Tidak terasa kita telah sampai pada ujung acara, hingga tibalah saatnya bagi kami untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Maka kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.